Puisi Maulid Nabi. Kau sang Rasulku. Seketika kau datang menepis ruang bersama semburan cahaya yang perlahan menghilang. Ku dengar kau bicara dalam angan yang lamat-lamat tenggelam terbawa khayalan. Entah sosok apa yang hadir dalam hidup kami. Entah sosok apa yang Tuhan turunkan untuk kami. Entah sosok apa yang Allah kirimkan pada kami. Sosok yang amat sangat mulia. Sosok yang begitu sempurna sampai kami sulit untuk mengungkapkannya. Ya Rasulullah, itulah dirimu. Kau menuntun kami di setiap jalan. Kau menganggap kami seperti kawan. Kau hilangkan rasa benci walau kepada lawan. Ya Rasulullah, harum akan perbuatanmu, indah akan akhlakmu, gagah akan sosokmu, seperti menyempurnakan bayangan sejati akan dirimu. Engkau selalu sabar akan diri kami. Engkau yang selalu sayang akan kenakaan kami. Engkau yang selalu tulus dalam membimbing kami. Ya Rasul, ku agungkan semua perjuanganmu. Ku salut akan kasih sayangmu. Ku percaya akan kuasamu. Kau telah perbaiki perilakuku. Kau telah menyempurnakan akhlakku. Kau hilangkan semua keburukanku. Terima kasih ya Rasulullah. Di setiap detik langkah hidupku, ajaranmu akan selalu kurindu. Rasulullah Nabi Allah. Ya Nabi Rasulullah, cahaya hari kami, kekasih Allah, Anta Samsun, Anta Badrun, Anta Nurun, Pakunuri. Engkaulah surya yang menyinari kelamnya hati manusia. Engkaulah purnama penerang gelapnya jiwa manusia. Engkaulah cahaya di atas cahaya. Ya Nabiullah, ya Habibullah, betapa mulia akhlakmu, bagai cahaya kemuliaan Al-Quran. Besarnya perjuanganmu menegakkan agama. Agungnya cintamu menyayangi sesama.
senyummu pada wajah dunia. Betapa ramah sikapmu tertanam dalam jiwa. Ya Nabi Allah, ya Habibullah, betapa indah akhlakmu, bagai cahaya keindahan Al-Quran. Rindu kami padamu sepanjang waktu. Engkaulah cermin bagi hidup kami. Engkaulah petunjuk perjalanan kami. Engkaulah mata, air hati dan pikiran kami. Wahai tauladan yang tak pernah padam. Ya Nabi Allah, ya Habibullah, betapa suci akhlakmu, bagai cahaya kesucian Al-Quran. Hadirkanlah cintamu dalam ibadah kami. Ajarkanlah ketabahanmu dalam doa kami. Mengalirlah jihadmu dalam hati kami. Tumbuhkanlah akhlakmu dalam hidup kami. Ya Nabi, ya Rasulullah, pujaan hati kami, kekasih Allah. Anta Samsun, Anta Badrun, Anta Nurun Fawqa Nuri. Engkaulah surya, Engkaulah purnama, Engkau cahaya di atas cahaya. Tangisku di bulan Rabiul Awal, ya Nabi, salam alaika. Aku menangis ketika membaca cerita engkau berdakwah di tengah siksa, di saat kaum Quraisy menebar keji merajalela. Kelahiran sang Nabi merebakkan aroma-aroma yang mendebarkan wangi. Aduhai di kau, wewangian ketika mekar dan kuncup. Saat sang Nabi lahir, wajah-wajah bersiar, kusam, murung. Mereka terlihat petaka datang mengancam. Ketika mentari menjelang malam, singgasana Kisra hancur berantakan. Sekutu-sekutu mereka terbelah. Api unggun yang dituhankan padam, legam. Sungai-sungai menjadi kering kerontang. Bila saatnya tiba, bila saatnya tiba, aku ingin menutup mata, mengenang tawa dan semua yang berbau senja. Ya Muhammad, bila saatnya tiba, jangan kau tinggalkan kami dalam gulita. Ajari kami mengejar doa agar dapat kami raih pintu surga. Bila saatnya tiba, angin malam berhembus, mencoba untuk rasakan sebenarnya kehadiran yang menerangi kami bagai cahaya yang terang dan suci. Bila saatnya tiba, ingin kami mengikuti jejak di ruang
terbatas. Kau tuntun kami menuju kehadiran, ya Ilahi Rabbi. Al-Mustafa telah datang. Telah datang ialah sang Nabi dan utusan Tuhan. Para Nabi telah sampaikan kabar gembira itu. Tuhan mengutusnya untuk seluruh umat manusia. Meski lahir akhir, dialah yang pertama. Tuhan menyebut dia bagai matahari Mekah, tempat dia lahir, memancarkan cahaya ke seluruh bumi manusia. Dunia berbedar cahaya. Andai dia tak lahir, bumi tak mungkin bersinar terang. Ya Rasulullah, Nabi Muhammad, engkaulah Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu mencintai umatnya. Nabi Muhammad, senyummu, elok wajahmu, tatapanmu memancarkan sinar di mana manusia dapat merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan oleh manusia sebelumnya. Tatkala engkau bersabda, tampak tutur kata indahmu, engkaulah sebagai syafaat bagi umatmu, dan engkau rela mengantarkan kami nanti ketika melewati jembatan keadilan yang membentang, sambil berkata, Allahumma salim, Allahumma salim, Allahumma salim, yang artinya, ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, selamatkanlah. Nabi Muhammad, aku mencintaimu. Muhammad sang peneduh jiwa. Terdengar tangisan bahagia. Angin yang berhembus lembut sutra terasa hangat dan bahagia sang ibunda. Menyambut lahirnya seorang bayi istimewa, bagai butir mutiara penyejuk jiwa. Sang Muhammad bin Abdullah, dengan kekurangannya yang tak bisa menulis dan membaca, menuntunnya dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam kesunyiannya di Gua Hira mendapatkan wahyu pertamanya, dakwah yang sulit diterima masyarakat, godaan-godaan dan siksaan tak bisa dihindarkan. Ketika perang tanpa henti membela Islam yang harus diteladani umatnya hingga sekarang, dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad, kini engkau telah tiada, meninggalkan cahaya imanmu untuk selalu dikenang umatmu
hingga hari akhir nanti tiba. Wahai Rasulku, Nabiku dan junjunganku, selamatkanlah kami hamba-Mu yang hina ini dengan syafaat-Mu, wahai Sang Peneduh jiwaku. Gelapnya malam yang begitu mencekam seakan membuat lentera menjadi padam hati yang tidak karuan. Ingin sekali mendapati sebuah siraman rohani, membuat hati ini menjadi suci bagaikan gelas kunci yang penuh dengan intan yang murni. Perbedaan adalah suatu rahmat. Di balik itu terdapat ribuan hikmat. Tanpa mengedepankan sikap sok taat dengan hujah yang diplomat, Maulud Nabi Muhammad adalah merupakan implementasi kemantapan etika atas diberikannya limpahan rahmat. Rindu kepada Rasulullah. Hari-hari telah berlalu, namun namamu masih melekat di hatiku, dan tak pernah aku berjumpa denganmu. Debu dan keringat membaur menjadi satu. Terik matahari yang menyerut kulit tidak akan menyurutkan langkah-langkah kebajikanmu. Di setiap tapak jalan yang ia lalui, tersebar doa dan keberkahan yang terpancar dan terasa bagi kaum muslim, tetapi redup bagi kaum munafik. Ya Nabi, sangatlah agung namamu. Hamba-Mu ini sangatlah rindu kepadamu. Rindu dengan kedamaian yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Rasulullah, betapa indah alammu, seperti cahaya matahari yang menerangi isi bumi. Engkaulah sebagai petunjuk yang baik bagi kaum muslimin dan sebagai cermin kehidupan. Ya Nabi, ya Rasulullah, hadirkanlah cinta dan ajarkanlah akhlak-Mu yang mulia kepada kami. Rabiul Awal telah tiba. Rabiul Awal telah tiba. Sejenak hatiku gemetar membaca kisah yang telah dijanjikan. Sungguh hari yang bahagia, di mana orang-orang seakan mati rasa, entah ingin menangis, entah bahagia. Keduanya terbalut bersama sholawat atas Rasulnya. Rabiul Awal telah tiba, mengajak kita untuk mengingat kisah tentang pasukan Abraha yang tumbang oleh burung dan ulat, tentang
tentang riwayat akhir dari Persia. 14 balkon istana Kisra sirna, tempat padamnya api kaum Majusi, juga tempat runtuhnya gereja Buhaira. Rabiul Awal telah tiba. Kelahiran Muhammad bertabur cahaya, menjadi pertanda bahwa Syam akan segera cerah, menggantikan kejayaan Romawi pada zamannya. Rabiul Awal telah tiba. Sudah sangat jauh dari 571 Masehi. Aku tidak pernah sekalipun melihat Nabi. Aku hanya tahu dari sirah Nabawi juga firman Ilahi. Sungguh malu aku hari ini. Padahal Muhammad akan menolong di hari akhir nanti. Sedangkan bibirku masih sedikit berucap selawat. Duhai Nabiku, aku sungguh mencintaimu. Simbol Maulid. Satu ember ungu tergelar di hadapan. Ada banyak telur di warna merah menghiasinya. Di dalamnya ada beras ketan, ayam goreng, dan rupa-rupa lauk pauk. Simbol khas yang disatukan dalam upacara adat. Ini adalah perayaan Maulid Nabi. Perayaan tentang sosok manusia maha mulia. Sosok Al-Amin yang diberi tugas kenabian untuk seluruh umat manusia. Tak pernah ada cacat celah dalam hidupnya. Sejarah hidupnya adalah keteladanan, salawat dan salam untuknya selalu. Aku tak tahu mengapa ayam selalu menjadi simbol budaya. Dari upacara adat kelahiran sampai kematian. Dan bahkan kini, Maulid yang kita sebut perayaan agama juga dimasuki simbol budaya. Ataukah ini asimilasi dalam sejarah masuknya Islam? Ataukah jejak kekayaan berpikir dalam mengatasi persoalan adat dan agama? Dan ingatkah kita betapa simbol adat menjadi pemicu konflik dan perang dunia kerajaan adik kuasa? Lewat masa Manu, sabun ayam antara Makawi, Ribone dan Sobaya Rikoa, antara Manu Bakanabone dengan Canggang Ijanakoa. Sejarah pada akhirnya harus menjadi cermin pelajaran. Budaya dalam perjalanan sejarah pada akhirnya harus menjadi pusat tempat menimba kebijaksanaan. Sebagaimana sejarah Nabi mewariskan keteladanan, sejarah daerah juga selayaknya mewariskan kearifan lokal dalam berpikir dan bertindak. Berkat cahaya sang Nabi, dunia berbedar cahaya. Di bawah sinar itu,
semua pulang dan pergi. Tuhan menciptakannya sebagai sang pembawa kasih. Manusia di bumi menari-nari. Keagungan Muhammad telah tercipta sebelum Adam. Nama-namanya tertulis di singgasana Tuhan sebelum ditulis dalam kitab-kitab suci. Ya Nabi Rasulullah, ya Nabi Rasulullah, panutan kami, akhir dari segala nabi. Kaulah surya penerang umat manusia. Kaulah purnama di tengah gulita. Engkaulah cahaya di atas cahaya, yang takkan pernah padam hingga akhir zaman. Ya Nabi Allah, ya Habibullah, Kau ciptakan kedamaian di tengah kekacauan dan kebodohan. Suara kejahiliahan yang terdengar sumbang, Kau gantikan dengan nyanyian surga yang sungguh menenteramkan. Ya Nabi Rasulullah, biarkan aku memujamu, memujimu, kegoreskan namamu di hatiku, dan akan kuperlihatkan kepadamu kala aku akan bersua denganmu di surga Tuhanku juga Tuhanmu. Muhammad Nabiku, Engkau penerang zaman saat gulita menyelimuti bumi, saat huru-hara meraja hari-hari, saat kedoliman menyebar di negeri-negeri. Engkau kabarkan kepada kami tentang perintah-perintah untuk berbakti, tentang keagungannya yang maha tinggi. Engkau perangi mereka yang memerangimu, dan Engkau menghalangimu menyebar kabar, hingga cahaya Islam mampu menyebar. Engkau rangkul mereka-mereka yang tersesat. Kau ajak menghadapnya untuk bertobat. Salawat untukmu, salam untukmu, Nabi tercintaku. Rinduku kepada Rasulku, setitik untaian kata tak bermakna, mungkin tak akan bisa menggantikan jutaan pengorbanan. Seorang hamba mulia dan syaleh, yang dengan tulus mencintai dan mendoakan tanpa kenal letih dan bosan, selalu mengisi hati dan jiwa. Ya Nabi Muhammad, bagaimana bisa aku membalas cintamu yang begitu besar? Bagaimana bisa kau mencintai umatmu yang hina ini? Bukankah engkau kekasih Allah? Bagaimana bisa aku dan saudara-saudariku berdampingan denganmu kelak? Bukankah diri ini terlalu banyak noda dan dosa? Terlalu banyak hawa nafsu yang meraja? Bagaimana bisa
padahal diri ini sudah sangat rindu ingin bertemu. Ketahuilah, wahai suri tauladanku, betapa beruntungnya umat yang hidup di zamanmu. Saat mereka rindu, mereka bisa datang menemuimu, meminta nasihat dan bimbingan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan sholawat aku mengobati rasa rinduku. Wahai Rasul kekasih Allah yang sangat aku cintai, semoga kita bisa bertemu di jannah.